sidang jamaah terbimbang rahimani rahimahullah. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz moderator bahwa tema kita pada hari ini, sesi yang pertama adalah iman bikin nyaman. Nyaman itu apa sih sebenarnya? Nyaman itu adalah ketenangan yang dirasakan di dalam hati. Itu nyaman. Nah, benarkah keimanan itu membuat hati nyaman? Sebelum masuk ke materi, saya mau ajukan satu pertanyaan. Bapak-bapak, kira-kira kalau kita punya usaha, kita punya usaha yang kita bangun sudah bertahun-tahun, terus bangkrut, la qadarullah, kita tentu tidak mengikuti. Contoh saja, tiba-tiba usaha kita kolaps. Kira-kira di benak kita apakah kita sudah merasa, aduh, rezeki terputus, aduh, gila ini, bagaimana anak-anak mau disekolahkan, bagaimana kita bisa melanjutkan hidup, bagaimana kita bisa bangun usaha lagi? Banyak orang seakan-akan kalau sudah bangkrut habis, gitu ya. Akhirnya dia tidak nyaman, hatinya tidak tenang. Padahal yang seperti ini, ya, kalau di dalam hati kita ada keimanan, maka yang seperti ini tidak akan terjadi. Ya, seperti ini tidak akan terjadi. Kenapa? Orang-orang yang beriman yakin bahwasanya yang memberi rezeki itu adalah Allah. Dan pasti itu, ya, yang memberi rezeki dia Allah. Dan cara Allah untuk memberikan rezeki tidak hanya dengan satu jalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi, tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki sama dia. Allah yang kasih rezeki. Maka orang yang beriman yakin dengan janji Allah, selama dia masih hidup pasti ada rezekinya. Tapi ya mungkin saja apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Itu yang harus diperbaiki. Karena kebanyakan kita menyimpan sesuatu dari hawa nafsu. Nah, itu ilmunya di situ. Makanya kalau dibina sallallahu alaihi wasallam, kita saksikan orang-orang habis waktunya untuk mengejar dunia. Habis waktunya. Akhirnya dia tidak peduli dengan ibadahnya. Gara-gara mau pergi pasar subuh-subuh, tidak sholat malam, kan gitu. Tidak sholat subuh. Kenapa? Takut terlambat ke pasar, takut kejar rezekinya gagal. Ya. Kerja dari pagi sampai malam, pulang ke rumah, pergi keluar dari rumah dalam keadaan anaknya tidur, pulang ke rumah anaknya sudah tidur. Tiba-tiba, besarnya aku, masa bisa langsung besar tiba-tiba? Ketemu istrinya, tuan istriku, istrinya pada siapa kuliah kemarin masih muda. Nah ini kenapa? Habis loh. Padahal dia kejar rezeki tujuannya
uang. Orang cari uang tujuannya apa? Supaya bisa senang kan gitu. Tapi gara-gara cari uangnya seperti ini, tidak peduli dengan akhirat, dia tidak mendapatkan ketenangan. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana fil akhirati hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlahu, wa atathu ad-dunya wa hiya radiyah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, akhirat sebagai target kejarannya, ya, pencapaian tertingginya adalah ketika dia mencapai prestasi dalam masalah akhirat. Orang yang seperti ini, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kekayaan itu di hatinya. Al-ghina ghina qalb, kekayaan adalah kaya hati. Saya kenal beberapa orang kaya yang biasa curhat, "Ustaz, saya ngurus perusahaan ini begini, mulai dari karyawan, ya, kemudian produksi, bahan yang mau diproduksi, hasil produksi harus dijual dan sebagainya." Kacau, bikin stres. Padahal kalau kita lihat, menurut pandangan kita, ini orang paling senang. Kalau dilihat di rumahnya mobilnya berjejer, mobil-mobil mewah, ya, mobil-mobil mewah, ada Alfa, apa lagi? Nah, ini yang saya tahu yang mewah-mewah. Ya, berjejer. Anaknya sekolah di luar negeri, ya, di tempat-tempat yang mahal, pakaiannya Masya Allah, ya, tidak ada bajunya yang harga 500.000 ke bawah, nggak ada. Pandangan kita, wah ini orang paling senang kayaknya hidup di dunia. Tapi ternyata tidak. Tapi kita lihat ada orang yang miskin, motor saja tidak punya, ya, motor saja tidak punya. Tapi Masya Allah hidupnya bahagia. Di rumahnya tidak pernah didengarkan atau jarang sekali terdengar teriakan. Tenang rumah, ya, senang hidup. Yang sering didengar adalah gelak tawa, panggilan kasih sayang antara suami dengan istri, ya, panggil anaknya pakai kata nak sayang, bukan anu. Padahal kalau dari sisi dunia nggak ada. Bahkan ada orang yang mengalami kedua-duanya. Dulu ketika dia miskin, tenang hidupnya, nyaman hidupnya, bagus sholatnya, bagus zikirnya, bagus puasanya. Setelah dia jadi kaya, semuanya hilang. Terus apa yang kau cari? Nih kata Rasulullah SAW, "Man kana fil akhirati hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlahu." Allah mengurus semua urusannya, membereskan urusan-urusannya. Janjinya Allah ini, Pak. Wa yang tiwani hawa ila wahyu. Nabi Muhammad tidak pernah bicara sesuai dengan hawa nafsunya. Apa yang diucapkan oleh Muhammad SAW adalah wahyu yang diwahyukan. Dan kata Allah, dan kata Rasulullah, "Wa adathu dunya wa hiya radimah." Orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, yang menjadikan akhirat sebagai target, top of targetnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunia datang kepadanya dalam keadaan dunia itu radimah. Kata para ulama, radimah bermakna makruha,
yakni Allah memaksa rezeki itu supaya datang terus di depannya. Allah yang memaksa rezeki itu datang di depannya. Dan sebaliknya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainayhi." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, menjadi cita-cita terbesarnya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan senantiasa ada di depan matanya. Biar uangnya banyak, biar mobilnya banyak, biar asetnya banyak, tapi semua itu tidak bisa membahagiakan hatinya, tidak bisa menenangkan jiwanya, tidak bisa membuat dia nyaman. Bahkan dia senantiasa merasa miskin, masih kurang terus. Kenapa? Dia melupakan Allah. Dia tinggalkan keimanan demi kesenangan dunia yang tidak mungkin diraih sepenuhnya. Wa farraqa alaihi syamlah, Allah mencerai-beraikan urusannya. Ya. Dan dia kira dengan meninggalkan sholat subuh dia bisa mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Dia kira dengan meninggalkan sedekah dia bisa mengumpulkan uang yang lebih banyak. Dan kata Rasulullah SAW, "Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qutira lahu." Dan rezeki yang dia dapat di dunia ini tidak akan dia dapatkan kecuali yang sudah ditentukan kepadanya. Maksudnya apa ini? Maksudnya orang yang memperhatikan akhiratnya, mendahulukan akhiratnya daripada dunia, dia tetap akan didatangi rezekinya karena sudah ditentukan. Maka dengan dia kurang dapat tentukan Allah Subhanahu wa taala, sudah ditentukan sekian, kamu akan dapat sekian. Dia tidak akan mati kalau dia tidak dapat seperti itu. Tapi karena dia mengejar akhiratnya, maka dia mendapatkan kesenangan akhirat, dia juga mendapatkan kesenangan dunia. Ada orang yang kedua yang menjadikan dunia sebagai target kejarannya yang paling utama. Ya, dia sudah capek-capek, dia sudah setengah mati, waktunya dengan anaknya habis, tidak bisa dilalui dengan nikmat, waktunya dengan keluarganya tidak bisa dinikmati, ya, apalagi waktunya dengan Allah, ketenangan hati dengan berzikir, dengan sholat dan tidak didapatkan. Dan meskipun dia setengah mati mengejar dunia, apa yang dia dapatkan dari dunia itu adalah sesuatu yang juga sudah ditakdirkan kepadanya, tidak akan bertambah, tidak akan lebih dari apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Ya, sehingga orang yang mendahulukan keimanan, maka dia akan merasakan kenyamanan. Dia percaya, dia yakin bahwa Allah sudah menentukan rezekinya. Bukan juga berarti kita tidak boleh cari dunia, bukan juga. Ya, wa btaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar, disuruh kejar, disuruh bersungguh-sungguh mengejar apa yang Allah telah siapkan pada untuknya di akhirat. Tapi jangan juga lupa duniamu. Dunia dijadikan yang keberapa? Yang kedua. Jangan lupa. Artinya apa? Ya, engkau mau bagian CD. Ya, tapi CD ini jangan tahu. Ya, si CD menekan masalah. Ya, ini atau dia. Ya, tapi si CD tidak usah mengejar lebih-lebih. Kau kejar atau tidak, datang sama kamu. Hanya saja dia butuh sebab. Nah, maka orang yang beriman bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, tenang hatinya. Ya, tenang hatinya. Dia tak perlu
rasa gerusu untuk kejar dunia, nggak perlu. Cukup sekedarnya saja, dan waktunya lebih banyak dihabiskan untuk berasyik masyuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah, tadi apa kajian rahimani rahimakumullah. Kita sering punya rencana, planning, tetapi ternyata planning kita tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Dia tidak. Ya, dia punya cita-cita. Ya, saya dulu punya cita-cita, Pak, mau sekolah di Madinah. Siapa sih anak pondok yang tidak mau? Mau sekolah di Madinah, Universitas Islam Madinah. Kalau tidak di mana lah, yang penting di Saudi. Ya, setiap ada berita tentang muqabalah, kita datangin. Persiapkan hafalan, persiapkan apa namanya, ya modal dan sebagainya. Datang. Entah berapa kali saya ikut muqabalah dan tidak pernah lulus ke Madinah. Ya. Padahal pengen sekali deh. Ya. Dulu waktu saya masih belajar di Al-Irsyad, saya sering datang ke Masjid Khadijah belajar. Ya, kalau Ustaz Keranda, Ustaz Abdul Taslim datang, kita disemangat-semangat, ayo gini. Ustaz Abdul Taslim bilang, saya yang bawa suratnya, kirim saja suratnya, murasalahnya, berkasnya kirim saja, nanti saya yang bawa masuk. Ya, berkali-kali saya kirim ke Ustaz Abdul Taslim, ternyata tidak pernah sampai. Kalau kita tidak percaya dengan takdir, apa yang terjadi, Pak? Stres kita. Saya kan sudah berusaha sekuat tenaga saya juga sudah berdoa, ya Allah, begitu. Ya Allah, apa lagi? Saya sudah capek-capek dengan Al-Quran ini, capek-capek saya belajar, ya, ngurus ini, ngurus itu, sampai saya mengurus apa tuh rekomendasi ke Tanah Toraja, ya, untuk bisa diterima di Madinah. Tidak, Allah selalu setuju. Allah, Masya itu sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Saya tahu ketika saya kirim berkas saya ke Madinah, ya, orang yang tempat saya kirim berkas 2 kali itu mengkhianati saya. Tapi tidak perlu saya maki-maki dia. Ya, bisa saja boleh datang saya pukul. Tidak. Sudah, itu takdir Allah. Dan ada hikmah di situ. Ya, ada hikmah di situ. Di antara hal yang selalu saya menghibur diri, saya bilang, mungkin kalau saya lulus ke Madinah, mungkin saya tidak ketampung dakwah. Saya mungkin tidak mau izin dari mereka, tidak mau saya pergi ke pelosok-pelosok, mungkin tidak mau saya tempatnya di Makassar. Ya, isi masjid itu 99, isi Makassar. Harusnya saya di situ, bukan di sini. Mungkin begitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Keluar masjid, ya, oleh di pondok. Keluar masjid, sendalnya hilang, sendalnya Ustaz hilang. Padahal orang tahu tidak ada sendal lain yang kayak begini kecuali sendalnya Ustaz ini. Hilang juga. Apa kita harus ngomel-ngomel? Semakin kita ngomel, semakin hati tidak tenang. Coba Pak, coba. Kalau ngomel, pasti dipompa-pompa sama siapa? Cari siapa orangnya? Kan gitu loh. Tenang, tidak tenang hati ini. Tengok. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Allah sudah takdirkan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Tenang hati ini. Mau kembali atau tidak, terserah Allah. Tapi kita tidak berusaha cari. Tapi tidak usah. Kalau bahasa Belandanya, nopo-nopo. Ya. Tenang.
anak-anak nangis. Ya. Karena dia tidak beriman dengan takdir atau kurang keimanannya, maka apa yang dibilang? Mana mama ini? Kita sudah capek-capek dari kantor, ya, di jalan macet, pulang di rumah anak-anak nangis. Tidak mobil-mobil tidak jelas, akhirnya bertengkar sama, tidak jadi hidup orang. Tidak tenang hidup. Kenapa? Imannya terhadap takdir bermasalah. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian kemarin saya bertemu orang, satu atau dua orang karyawan dari sebuah perusahaan yang besar, ya, sangat besar di bilangan Indonesia Timur perusahaan ini. Nah, perusahaan mengadakan saya tidak tahu apa namanya, tapi karyawan-karyawannya diajak jalan-jalan ke Bali, diajak jalan-jalan ke Bali. Kira-kira Pak, kalau kita ditawari, siapa yang mau ikut? Nah, Ustaz mutawatir bikin apa? Door prize, ya, apa namanya? Peserta tabligh akbar akan diberikan door prize, 3 orang mendapatkan hadiah jalan-jalan ke Bali. Kalian mau kira? Masya Allah. Saya dapati, saya ngobrol dengan 2 orang karyawan tersebut. Orang kampung, tidak pernah keluar dari Sulawesi, tidak pernah keluar dari Pulau Sulawesi. Makassar pun jarang diinjak. Kalau ditanya mau ke Makassar, ya pasti mau lah jalan-jalan, ya kan? Jalan-jalan ke Lebo-Lebo. Kita Pak, orang kampung itu kalau sudah ke Lebo-Lebo di Kubah 99 itu nikmat banget. Pasti ambil gambar terus itu syuting. Cantiknya. Ya. Nah, mesti kalau ditanya mau ke sana, mau lah, mau jalan-jalan. Tapi Masya Allah, 2 karyawan ini yang bukan juga orang kaya, yang tidak pernah keluar dari Sulawesi, menolak tiket ke Bali. Dia tolak. Saya tanya, kenapa ditolak? Kenapa? Jangan-jangan loh, mungkin sekali seumur hidup jalan-jalan ke Bali. Apa kata dia? Ya kan kita sudah tahu Ustaz, di Bali itu ada apa, kata dia. Masya Allah. Ya, jangan-jangan saya pulang malah kena musibah nanti. Loh, kenapa? Ya kan musibah itu dari maksiat Ustaz. Ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah yang menimpa karena perbuatanmu sendiri. Karena maksiat yang kamu lakukan kepada Allah. Kalau saya di sana, saya mungkin tidak akan mampu menahan mata saya melihat orang-orang miskin di sana. Karena di Bali banyak orang miskin, tidak bisa beli pakaian lengkap. Tidak kayak ibu-ibu kita ini, Masya Allah, ya, jilbab yang mahal, pakaian yang mahal dibeli demi menutup auratnya. Kalau di sana nggak bisa Pak. Ya. Sudah celananya pendek, robek-robek lagi. Ya. Nah, saya tidak bisa jamin, maka saya tidak lihat Ustaz, kata dia. Ya, atau kalau saya lihat problem, saya tidak bisa halangi nafsu saya untuk menikmati, kata dia. Ya. Terus apa yang saya mau bawa pulang? Saya mau bawa pulang bencana ke rumah saya. Ya. Saya mau bawa pulang bencana sama istri saya, sama anak saya. Gak mau. Gak usah saya jalan-jalan kalau ke Bali. Siapa tahu suatu saat ada kesempatan diberangkatkan umroh. Saya bacakan satu hadis Pak, Masya Allah. Saya ingat satu hadis. Man taraka syai'an lillah Allahu khairan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memimpikan yang lebih baik untuk dia. Dia tambah senang tuh.
Karena yang dia dengarkan adalah hadis Rasulullah SAW, dan dia yakin hadis itu adalah kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim 'adzab Allah." Kalau perzinahan, kalau riba sudah tersebar di satu kampung, maka berarti orang-orang di kampung itu yang tidak punya usaha untuk mencegahnya, yang tidak punya usaha untuk menolak perzinahan, menolak riba, membiarkan itu terjadi, sesungguhnya orang-orang ini adalah orang-orang yang telah membiarkan siksaan Allah datang kepada mereka. Ini yang dipegang tadi, dua karyawan tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini azallahu ya. Iman bikin nyaman. Saya ingin begitu. Saya tanya lagi, pernah tidak kita merasa atau bertanya-tanya sama diri kita, ini kira-kira agama yang saya ikuti benar apa tidak ini? Pernah tidak? Itu orang Nasrani kok dia berdoa kok dikabulkan juga, ya kan? Pernah tidak kita merasa begitu, Pak? Jangan-jangan Nabi Muhammad ini bukan Nabi, didatangi ragu di dalam hati. Ini bu, hadis ini bertentangan dengan hadis ini. Nabi mengatakan la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali minum berdiri. Loh, ini kok ada hadis Nabi minum berdiri? Jangan-jangan ya, ada hadis ketika menyentuh kemaluan tidak batal wudu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kemaluan itu sama dengan anggota badan yang lain. Sentuh tangan tidak batal, berarti sentuh kemaluan juga tidak batal. Jadi poinnya ada hadis batal gitu. Benar tidak ini Muhammad ini Nabi? Kalau dia sudah beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benarnya iman, yang seperti ini tidak akan muncul di dalam hati. Dari sini juga kita ketahui bahwa ternyata iman itu memerlukan ilmu. Iman itu memerlukan ilmu. Kalau tidak belajar, apa yang mau kita iman? Sebagian orang, loh, ente mau imani apa kok? Dan belajar gitu. Kalau tidak dipelajari, apa yang mau diimani? Bagaimana kita beriman kalau tidak belajar? Orang yang beriman dengan Al-Quran, maka dia akan beriman dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pembahasannya panjang, ya, sehingga akan datang ke dalam hatinya keimanan, ya, dan dengan keimanan itu dia akan merasa nyaman. Sudah habis waktu ya? Belum? Cepat-cepat. Lagi berapa menit saja? Ya, baik, kita kejar-kejar ya. Yang tidak kalah bikin hati kita nyaman dengan keimanan adalah keimanan itu memiliki rasa. Keimanan itu memiliki
memiliki kenikmatan. Dan kenikmatan iman maksudnya adalah ketenangan di dalam hati. Pak, saya tanya, kita kalau majelis begini, majelis ilmu, lebih tahan mana daripada nonton bola? Lebih tahan mana, Pak? Kira-kira kalau kita nonton bola ada nggak sadar-sadar yang ini? Ada nggak kira-kira? Hah? Bandingkan dengan kajian. Silakan dibandingkan. Ngobrol politik di warung kopi dibandingkan mengaji, baca Quran di masjid, lebih tahan mana? Ngopi, ngobrol politik pada dia tidak punya ilmunya, iya kan? Membela si fulan, sekarang saling musuhan. Dulu berkasih sayang, entar tidak tahu bagaimana lagi kejadiannya. Itu dipeributkan itu di warung kopi. Enggak, salah aku. Enggak begini mau. Seakan-akan dia belum tahu. Tapi kalau disuruh talim, suruh ngaji, yang di situ bicara tentang keimanan, bicara tentang tauhid, bicara tentang pelanggaran syariat yang harus ditinggalkan, ngantuk. Lamanya saudamannya pacar ramai. Tapi kalau nonton sinetron, cuma selesai, berbuat tak kurasa duduk di sini. Padahal sudah 1 jam. Saya dapati ada ibu-ibu yang nonton drakor. Drakornya ini sangat berseri-seri. Panjang serinya lebih dari 10 seri. Satu serinya itu 1 jam lebih. Bisa diselesaikan dalam 1 hari 1 malam. Saya tidak terbayang di mana. Tetapi disuruh ngaji, Allah. Asalnya Allah. Kenapa? Pernah tidak kita sholat kemudian setelah sholat itu terasa puas sekali? Pak, kalau sholat malam terus sampai air matanya mengalir. Kenapa air matanya mengalir? Itu kenikmatannya luar biasa. Nikmat luar biasa. Jadi baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu dia maknanya? Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tahu dia maknanya? Lalu dia inginkan keselamatan pada hari kiamat kelak. Tahu, nangis dia. Ketika dia sudah menangis, apalagi kalau dia sujud, dia minta sama Allah, dia curahkan seluruh kelukesannya kepada Allah, lalu dia mengalirkan air matanya. Maka tidak ada kenikmatan di dunia ini yang lebih nikmat daripada itu. Itulah yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, inna fid dunya jannah man lam yadukha lam yaduk jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, ada kenikmatan yang luar biasa. Barang siapa yang belum pernah merasakan kenikmatan surga dunia, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan di surga. Pernah nggak kalau kita ngaji itu enak sekali, nikmat sekali ngajinya. Pernah kita pikir dengan penuh harapan doa dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak kita seperti itu? Kalau tidak, hati-hati, tidak pernah merasakan kenikmatan surga dunia. Hati kita sedang rusak, hati kita sedang dirundung bencana. Kalau kita tidak pernah menangis mengingat dosa-dosa kita, hati-hati dengan hati yang seperti ini. Hati kita dalam
bahaya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, iman itu memiliki rasa, iman itu memiliki kenikmatan, dan amal soleh adalah bagian dari iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang barang siapa yang memiliki ketiga-tiganya, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Nah, kalau kita belum pernah merasakan kepuasan ketika sholat, kalau kita belum pernah merasakan kepuasan ketika berzikir, ketika sholat malam, ini obatnya kita kasih tahu. Obat yang keluar dari lisan Muhammad SAW, dan Allah sengaja kalimat ini diriwayatkan melalui lisan-lisan kaum muslimin sampai kepada telinga kita hari ini, setelah lebih dari 14 abad yang lalu disampaikan oleh Muhammad SAW, yang mana perkataan beliau ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Rasulullah SAW, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya adalah yang paling dicintai. Tidak ada yang lebih dicintai dibanding Allah dan Rasulnya. Bagaimana caranya mencintai Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umat manusia, sampaikan kepada kaum, wahai Muhammad, kalau benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintaimu. Nabi salat, engkau salat, ikuti salatnya Nabi. Nabi puasa, ikuti puasanya Nabi. Nabi berzikir, ikuti zikirnya Nabi. Nabi berperang, ikuti perangnya Nabi. Nabi bermuamalah dengan tetanggamu, dengan masyarakat, ikuti caranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau berbakti kepada orang tuamu, ikuti cara baktinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu mendidik, ikuti pendidikannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti yang lain yang menyelisihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti engkau cinta kepada Allah. Demikian pula cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan daripada cinta kepada selain. Umar bin Khattab datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Kecuali dirimu sendiri. Apa kata Rasulullah? Belum, wahai Umar. Hatta akuna ahabba ilaika min walidika wa waladika wan nasi ajma'in. Ya, kata Rasulullah SAW, sampai engkau lebih mencintai aku daripada anakmu, orang tuamu, dari seluruh manusia, dari seluruh harta dunia, bahkan dari dirimu sendiri. Kata Umar, kalau begitu wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintaimu daripada seluruh manusia, seluruh apa yang ada di dunia ini. Kata Rasulullah, "Alana ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar." Bagaimana para sahabat mencintai Nabi? Di perang Uhud Rasulullah SAW dikepung. Datang pedang musuh orang-orang kafir dari berbagai penjuru, menebas tubuh mulia Rasulullah SAW. Maka para sahabat yang di dalam hatinya ada cinta kepada Muhammad SAW tidak membiarkan seujung pedang pun menyentuh kulit Rasulullah SAW yang mulia. Mereka menjadikan tubuh-tubuh mereka sebagai tameng pelindung Rasulullah dari pedang-pedang orang kafir, sampai di antara para sahabat itu ada yang tidak bisa dikenali lagi wajahnya, kan tercabik-cabik dalam rangka mencintai orang, dalam rangka melindungi orang yang
paling dia cintai, lebih dicintai daripada dirinya, lebih dicintai daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Mendahulukan Allah dan Rasulnya, mengikuti syariatnya, mengikuti ajarannya dibanding seluruh ajaran yang ada di dunia. Ini bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang memiliki ini, maka harus menyempurnakannya dengan dua yang lain. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Untuk mendapatkan kenikmatan iman yang kedua kata Rasulullah SAW, dia mencintai seseorang, tidak ada alasan lain dia mencintainya kecuali karena Allah. Nah ini masuk dalam apa? Dalam 7 golongan yang dinaungi nanti di akhirat. Ketika tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah. Karena kajian cinta kepada Allah, mereka datang berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa cinta seperti ini. Ini membutuhkan pembahasan khusus tentang bagaimana cinta seorang muslim kepada muslim yang lain. Sampai ada satu kisah, ya, seseorang yang datang menemui saudaranya seiman di tempat yang jauh, dia safar. Kemudian di tengah jalan Allah mengutus malaikat kepada dia bertanya, ya, kamu mau kemana? Ya, dijawab, saya mau temui saudara saya fulan di satu tempat. Kenapa kamu? Apa alasan kamu ke sana? Apakah dia memiliki jasa kepadamu yang kamu harus membalas jasanya? Kata dia, tidak. Satu-satunya alasan saya ke sana karena saya mencintai dia. Tapi sekarang Pak, alangkah susahnya yang begini didapat. Susah kita mau telepon orang. Aduh, tidak enak. Nanti tanya dia kenapa ya? Iya kan? Ya, kenapa kita telepon? Rindu di bro. Kan kita saudara. Sekedar sekarang gitu Pak. Ya. Nah, cinta karena Allah, bukan cinta karena dunia. Wah, ini kalau saya berteman sama ini, aku suka ngetraktir orang. Wah, Masya Allah. Dia bukan karena dunia. Ya, ini saya berteman. Kenapa kau berteman sama itu? Satu suku tak? Apalagi Pak. Ya. Nah, dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Ya, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menolongnya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci, tidak suka dilemparkan masuk ke dalam neraka. Meskipun mungkin tidak semua kita ya bisa melakukan ini karena kita lahir dalam keadaan muslim, ya. Akan tetapi kata para ulama, termasuk cakupannya adalah ya, termasuk cakupannya adalah membenci dosa-dosa, ya, dan kekufuran. Ya, setelah waktunya sudah habis. Nah, saya cukupkan tapi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang benar datangnya dari Allah dan kesalahan-kesalahan datangnya dari diri saya pribadi karena keadaan syaitan. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.